مرحبا أهلا النوادي. Ya, pindah ke bab yang baru namanya babu wad'il yadi yumna 'alal yusra, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa diperintahkan sahabat untuk mereka yang laki-laki meletakkan tangan kanan di atas zira'ih, lengan tangannya yang kiri dalam solat. Memang ini ada beberapa cara ya, beberapa cara, tapi dari guru-guru yang biasa kami ngambil ilmu dari mereka, nah, caranya itu kita menggenggam kau' pergelangan tangan, dan ini juga ada riwayatnya ya, riwayatnya ada. Pergelangan tangan kita genggam, kemudian dua jari begini, dan posisinya dalam mazhab Syafi'i, posisinya itu seluruhnya di tengah. Kalau mazhab Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusar. Nanti kita letakkan posisinya pas di tengah juga, antara pusar dan dada. Dan dua jari ini posisinya persis di hati. Dan ini simbol dari nama Allah dari kita nih. Makanya dua jarinya begini. Kau letakkan di tengah, dua jarinya ini persis di bagian hati. Nah, ini yang diajarkan oleh para masyayikh ya. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba', di antara 4 mazhab caranya berbeda. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ya. Itu ada riwayat ya, riwayat dari Sayyiduna Ibnu Umar juga dinukil oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, yang mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra. Nabi ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalam riwayat yang lain menggenggam kau' atau pergelangan tangannya. Wa yashuddu bainahuma ala sadrihi, dan beliau menggenggam tangan kedua tersebut ya, di atas ya, ini lafaz ala sadrihi diartikan oleh Syekh Albani di atas dada. Makanya kita lihat ada yang begini nih. Itu fatwa terbaru dari ulama namanya Syekh Albani. Ulama saudara kita ya yang ikut mazhab mengatasnamakan mazhab salaf ya. Di atas, di kitab Sifatu Sholatin Nabi, karena memahami kata ala hanya sebatas kata di atas, tapi dikoreksi oleh ulama Al-Habib Hasan bin Ali As-Saghaf yang ada di Jordan. Beliau mengoreksi itu, karena itu kan diklaim cara sholatnya Nabi, kitabnya itu Sifatu Sholatin Nabi. Di antaranya dikatakan sifat di situ kaifiyah, cara ya. Dibuat bab khusus bahwa Nabi ketika sholat meletakkan tangan di atas dada, ala sadr. Dikoreksi oleh Habib Hasan bin Ali. Judul kitabnya Shahihu Sifati Sholatin Nabi, yang benar dari cara sholatnya Nabi, nama kitabnya. Dikoreksi bukan di atas dada tapi di bawah dada. Sebab Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau sangat marah kalau ada orang sholat meletakkan tangannya di dada. Beliau mengatakan itu gak ada agwalnya ulama, kata beliau. Bisa dilihat pendapat beliau. Nah, Imam Nawawi memberikan keterangan, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Ibanatul Ahkam ya. Kitab Ibanatul Ahkam ini kitab karangan ayahanda dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Said Alwi Al-Maliki dan Syekh Sulaiman An-Nuri kalau tidak salah ya, Syekh Sulaiman ya, menerangkan kitab Bulughul Maram, kumpulan-kumpulan hadis yang membahas tentang hukum
Diterangkan di situ, dinukil pendapatnya Imam Nawawi. Kitab Bulughul Maram ini banyak mendapatkan penjelasan dari para ulama. Bahkan ada ulama Indonesia asal Bekasi, beliau memberikan komentar Bulughul Maram dan termasuk kitab terbaik yang menjelaskan kitab Bulughul Maram, 4 jilid, karangan namanya Kiai Haji Muhammad Muhajir. Amsar, asal Bekasi, salah satu murid juga dari Syekh Yakin Al-Adani, dan juga murid dari Habib Ali Kuitang dan para ulama-ulama yang ada di Jakarta dan sekitarnya di zamannya. Beliau punya kitab bagus mensyarahi Bulughul Maram, judulnya Misbahuz Zulam Syarh Bulughil Maram. Di situ juga ada keterangan dari para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan maksud dari ala sodri, Nabi meletakkan tangan di atas dada, bukan ala maknanya di atas, tapi maknanya adalah di bawah. Karena kata ala itu maknanya sangat banyak. Sehingga Imam Nawawi mengatakan artinya itu adalah apa? Tahta sodri fauqa surah. Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Itu keterangan dari Al-Imam Nawawi. Dan ulama-ulama bersepakat 3 madhab, bahkan 4 madhab. Bukan 3 lagi, 4 madhab. Cuma bedanya yang 3 mengatakan sunnah meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar, atau ini di kitab Fiqih 4 madhab, atau di bawah pusar. Jadi ada riwayat yang disepakati di bawah dada, di atas pusar, atau yang di bawah pusar. Itu kesepakatan 4 madhab. Mazhab Syafi'i mengambil pendapat yang di bawah dada, di atas pusar. Mazhab Maliki mengambil 2 riwayat, 2 pendapat. Pendapat pertama sama seperti mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Riwayat yang kedua menjulurkan tangan gitu tanpa menggenggam. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, pendapat mereka di bawah pusar, sebab mereka memiliki riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan, inna minas sunnati fi sholati wad'ul aqaf 'alal aqaf tahta surah. Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya dari sunnah di dalam solat meletakkan tangan di atas tangan di bawah pusar. Itu yang dijadikan hukum oleh ulama-ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Terus mazhab Syafi'i kok tidak mengambil riwayat ini? Begitu juga mazhab Maliki. Menurut ulama-ulama hadis di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mereka menganggap riwayat itu lemah, makanya tidak dijadikan hukum. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu riwayat yang kuat, bisa dijadikan hukum. Sehingga boleh saja kita memilih. Kadang-kadang di bawah pusar juga boleh, di atas pusar, di bawah dada juga boleh. Hukumnya sunnah. Adapun yang di atas dada, fatwa terbaru dari Syekh Albani. Ada juga yang samping tuh, agak ke samping ya. Kalau pendekatan sejarah historis, biasanya itu sholatnya Nabi ketika sedang keluar kota, sedang safar, terutama ketika sedang perjalanan jihad fisabilillah. Nah, senjata mereka biasa di situ, samping. Jadi ya sambil apa? Siaga dengan senjata ya. Sehingga sebagian melihat itu sebagai tata cara sholat, mengamalkan kembalinya ke kampung halaman mereka. Tapi masih dikatakan boleh-boleh saja. Yang penting kan dia di bawah dada, di atas pusar ya. Dan ini hukumnya sunnah.